Saudara, itu Umbaran Wibowo jadi sorotan karena dilantik menjadi Kapolsek di Kradenan Blora, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya ia berstatus sebagai jurnalis. Umbaran aktif sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi. Nama Umbaran Wibowo menjadi ramai dibicarakan usai dilantik menjadi Kapolsek Kradenan, Kabupaten Blora, Senin pekan ini. Umbaran saat ini memiliki pangkat Inspektur 1, padahal sebelumnya diketahui aktif sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi nasional. Melalui pesan singkat yang diterima Kompas TV, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi, membenarkan Ibtu Umbaran Wibowo anggota Polri. Ibtu Umbaran betul anggota Polri dan benar pernah bekerja sebagai kontributor di TVRI Jateng untuk wilayah Pati. Dia bukan pegawai tetap TVRI, dia pernah ditugaskan melaksanakan tugas intelijen di wilayah Blora. Umbaran bahkan diketahui memiliki sertifikat jurnalis media di website Dewan Pers. Umbaran diketahui mengikuti uji kompetensi jurnalis pada tahun 2018. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar seorang polisi di Blora, Jawa Tengah yang disebut-sebut menyamar jadi wartawan selama 14 tahun. Menko Polhukam Mahfud MD menduga Ibtu Wibowo Umbaran anggota Intelcam Polri. Polisi jadi wartawan 12 tahun, saya tidak komentar itu ya, saya baru baca ini tadi, baru ke sini ada polisi jadi mungkin itu nanti yang bisa menjelaskan Intelcam ya. Nah, kalau itu bagian dari intelijen kan kita tidak tahu juga. Dan supaya diingat, intelijen itu mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu demi menyelamatkan negara. Mungkin itu ada alasan untuk itu, tapi saya tidak berkomentar, saya juga nggak tahu namanya. Selain sebagai jurnalis, Umbaran diketahui aktif sebagai Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Blora. Tim Liputan Kompas TV. Polemik Ibtu Umbaran menjadi jurnalis menjadi pertanyaan. Pernahkah praktik intelijen yang menyamar dalam profesi lainnya lazim dilakukan? Lalu apa dampaknya terhadap profesi pers dengan masuknya Ibtu Umbaran? Kami akan bahas bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, bergabung juga Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan anggota Dewan Pers, Arief Zulkifli. Selamat malam Mas Arief, Pak Benny. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung Pak Benny. Ini dikejutkan dengan Ibtu Umbaran yang akhirnya diketahui bahwa ia adalah anggota polisi aktif tapi menyamar sebagai wartawan selama 14 tahun. Apakah praktik-praktik penempatan intel ini lazim dilakukan oleh polisi? Pak Benny? Nah, kami ingin menjelaskan hasil klarifikasi kami bahwa status yang bersangkutan adalah kontributor, bukan karyawan TVRI, bukan terikat, tetapi hanya kontributor. Berarti ketika dia memberikan berita dan sebagainya baru dapat honor. Itu perlu digarisbawahi dulu. Apa bedanya dengan karyawan? Jika itu adalah kontributor kemudian ini karyawan, sama-sama profesinya jurnalis. Betul, kan ada kontraknya, ada aturannya, terikat pada aturan institusi. Kan banyak juga. Saya yakin Kompas TV juga punya kontributor di mana-mana. Betul. Tapi kan statusnya juga sama seperti karyawan, jurnalis gitu profesinya. Iya, jadi dalam hal ini ingin kami tegaskan dulu bahwa dia kontributor, bukan karyawan dari TVRI. Kemudian juga yang bersangkutan memang sebelumnya tugas di Intel Polda Jawa Tengah, tapi kemudian mutasi ke Blora, juga di Intel, kemudian pindah menjadi Wakapolsek. Nah pertanyaannya, ketika jadi Wakapolsek kan orang sudah tahu, dalam arti yang bersangkutan itu sudah muncul ke permukaan lah ya. Tapi kenapa ributnya baru sekarang nih? Pak Benny, jadi menurut Bapak ketika ia menjadi kontributor dan akhirnya diketahui bahwa ia adalah Intel dan dilantik sebagai Kapolsek itu biasa begitu ya? Wajar ya? Karena kalau kontributor kan saya juga mau daftar jadi kontributor Kompas. Baik, saya tanya ke Mas Azul, Mas Arief, jadi gimana? Kalau Pak Benny bilang ini dia bukan karyawan kok, kontributor, jadi seharusnya tidak perlu ribut-ribut.
Jadi begini ya, kalau dilihat dari sudut pandang atau point of view dari intelijen, kita kan juga banyak berteman juga kanan kiri gitu ya. Di dunia intelijen tuh ada gium begini, Intel tuh boleh melakukan apapun kecuali ketahuan gitu kan. Nah, dalam hal ini ketahuannya itu struktural karena dia langsung masuk ke dalam jabatan struktural dan itu terbuka untuk publik. Oke. Tapi saya mau lihat dari sudut pandang wartawan dan Dewan Pers lah, saya kira begini. Satu prinsip penting yang dicederai dari praktek apa yang kita bahas hari ini, seorang Intel 14 tahun bekerja apakah sebagai karyawan ataupun sebagai kontributor, faktanya dia adalah pekerja jurnalistik. Siapa yang dicederai atas proses ini semua? Yang dicederai adalah publik. Masyarakat, karena masyarakat dalam 14 tahun itu mengkonsumsi berita di TVRI lewat kontributornya ini seorang wartawan yang tidak independen gitu. Jadi undang-undang itu jelas sekali menyebut pasal 1 dari Undang-Undang Pers nomor 40 menyebutkan bahwa wartawan harus independen. Dia nggak boleh punya bias gitu. Dia nggak boleh punya bias. Jadi kalau dia bekerja untuk kepentingan publik, yaitu memenuhi hak publik untuk tahu. Hak publik untuk tahu itu diatur di dalam konstitusi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kira-kira begitu. Baik, ada yang dicederai Pak kepentingan publik karena ada rangkap jangka jabatan nih Pak Beni? Ya, jadi dari kacamata pers, tentunya memang demikian, karena memang apakah kemudian pemberitaan yang disampaikan ke TVRI itu murni, objektif, jujur, tidak ada kepentingan. Nah, ini yang perlu diuji. Ada berapa kontribusi berita dari dia, kapan saja, beritanya tentang apa saja, itu bisa kita nilai, kita evaluasi. Adakah kepentingan yang menumpang di situ? Baik. Tapi kalau itu objektif sama dengan dari media lain. Tapi sebelum ke objektif itu Pak Beni, pertanyaannya adalah bagaimana bisa seorang anggota polisi aktif menjadi jurnalis? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Apa sih sebenarnya, karena dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Umbaran bahwa ini bagian dari tugas dan perintah dari atasan. Nah, ini tentunya perlu dijelaskan langsung oleh atasan yang bersangkutan ya. Akan lebih tepat penjelasan ini diberikan langsung oleh atasan yang bersangkutan. Karena kami sendiri ya hanya mengecek klarifikasi, betul sebagai kontributor dan sebagainya, kemudian jabatannya, kapan mulai di jabatan yang terbuka untuk publik dan kapan tertutup begitu. Tapi apakah ini lazim ada penempatan anggota polisi di institusi media dan institusi lainnya? Nah, sekali lagi tadi, apakah dia ada surat perintah, apakah dia ada tapi secara global apakah betul ada itu lazim memang dilakukan menempatkan anggota-anggota di beberapa institusi, termasuk halnya adalah institusi jurnalistik? Ketika seseorang ditugaskan dalam bidang intelijen, kan itu tugas tertutup. Kemana penugasannya dan sebagainya itu ya bagaimana pimpinannya yang akan mengatur, kemudian penugasannya apa saja yang harus dikumpulkan data informasinya, itu secara tertutup dilakukan. Oke, Mas Azul, ini tergantung pada perintah atasan, artinya bisa dikatakan iya memang ada intel-intel itu kemudian ditempatkan di institusi-institusi, termasuk tadi kita melihat TVRI salah satunya. Kekhawatiran dari Mas Azul gimana dari Dewan Pers, Mas? Iya, saya kira pertanyaan tadi ya, apakah ini satu praktek yang lazim sudah dijelaskan dan yang bersangkutan juga sudah mengaku kan bahwa dia memang ditugaskan untuk itu. Pertanyaannya adalah apa yang ingin dicapai sih dari itu semua? Tentu saja ini harus ditanyakan kepada yang bersangkutan atau atasannya. Apakah untuk mempengaruhi pemberitaan TVRI atau ada hal-hal yang lain? Kalau untuk mempengaruhi pemberitaan TVRI, saya kira semua orang tahu TVRI adalah sebuah lembaga pemberitaan publik yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kalau dia untuk mempengaruhi misalnya mendukung kebijakan pemerintah tertentu, saya kira itu agak
mubazir ya, mubazir karena tanpa adanya Intel masuk ke dalam TVRI pun rasanya TVRI pasti tidak akan keluar dari pakem membela dan mendukung kepentingan pemerintah. Lalu apa? Kita hanya bisa menebak-nebak kan. Misalnya dengan menjadi wartawan dia menjadi mendapatkan banyak informasi A1 karena dia berada di dalam jantung informasi di newsroom, dalam pergaulan jurnalistik dan sebagainya. Oh bisa juga begitu. Tapi kalau saya jadi atasannya, saya nggak akan perintahkan dia untuk jadi wartawan. Itu resikonya terlalu besar buat institusi kepolisian dan buat yang bersangkutan. Kalau sekedar mau dapat informasi, ngobrol-ngobrol aja sama wartawan. Ayo sama saya juga saya radenin deh. Gitu. Bisa ngobrol macam-macam dan wartawan rasanya juga bukan kelompok yang susah untuk memberikan informasi sepanjang hubungan itu dijalin dengan baik misalnya begitu. Jadi ujung dari ini semua apa? Ujung dari ini semua adalah ada prinsip independensi dan imparsialitas dari wartawan yang dicederai dan besar atau kecil, banyak atau sedikit dia menjadi contoh dari praktek yang tidak patut menurut saya dilakukan oleh aparatur negara dalam hal ini kepolisian dalam mengintervensi kerja jurnalistik gitu. Kita tahu bahwa kemerdekaan pers ini mesti kita jaga termasuk oleh kepolisian sendiri gitu. Meskipun dengan statusnya sebagai kontributor bukan karyawan seperti yang disebutkan Pak Bening tadi sebelumnya. Saya kira tidak relevan apakah dia kontributor atau karyawan karena faktanya adalah dia memproduksi berita pasti. Mas Arief melihat apakah ini hanya itumbaran saja atau masih ada dugaan Anda, masih ada intelijen lain yang ditempatkan di institusi media atau jurnalisme? Saya tidak bisa memastikan. Kalau kita mau menduga-duga barangkali ya mungkin saja ada di sini, ada di sana. Dan harus diakui juga bahwa lembaga-lembaga pers kita juga ada juga menjalankan praktek jurnalistik oleh pihak-pihak yang tidak independen ya. Apakah dalam kasus ini kan kayak disusupin, tapi dalam praktek yang lain kan harus kita akui banyak sekali atau ada pers kita yang wartawan yang merangkap PNS kadang-kadang, wartawan yang merangkap kontraktor proyek begitu. Saya kan lama di Komisi Pengaduan di Dewan Pers dan hal semacam ini. Jadi saya kira dua-dua lah, dari pihak luar dalam hal ini adalah kepolisian dan kita internal juga harus melakukan introspeksi gimana menjaga kemerdekaan pers. Baik, Ibtu Umar juga diketahui bahwa ya punya sertifikasi atau lolos sertifikasi jurnalis media. Apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pers soal ini? Uji kompetensi wartawan yang merupakan mandat dari Traktat Palembang ya yang merekomendasikan kepada pers untuk melakukan uji kompetensi wartawan itu tidak dilakukan oleh Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu memfasilitasi. Siapa yang melakukan uji kompetensi wartawan? Yang melakukan adalah konstituen Dewan Pers yang saat ini jumlahnya ada 11 organisasi dan pihak-pihak lain yang diperiksa kesanggupan dan kecakapannya oleh Dewan Pers untuk bisa melakukan uji kompetensi, misalnya kampus, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Dalam kasus ini uji kompetensi dilakukan oleh PWI, Satuan Wartawan Indonesia, salah satu organisasi wartawan yang cukup tua di Republik, dan saya kira Dewan Pers sudah mengirim surat kepada TVRI dan kepada PWI untuk melakukan pengecekan dan PWI juga teman-teman sangat responsif sudah melakukan tindakan yaitu membatalkan hasil uji kompetensinya dan keanggotaannya di PWI. Akan dibatalkan. Terakhir untuk Pak Benny Mamoto, 14 tahun seorang anggota polisi menjadi wartawan juga atau kontributor di TVRI. Ini kan juga bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sesama pelayan publik. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh polisi karena ini yang menyamar menjadi jurnalis itu ada aturan yang dilanggar dari hukum pers seperti dijelaskan oleh Mas Arief. Ya, kalau untuk sanksi tentunya tadi sudah disampaikan bahwa akan ada sanksi khusus dari pencabutan hasil uji kompetensi dan sebagainya, kemudian kemungkinan keanggotaan dan sebagainya. Tetapi yang perlu kami soroti di sini adalah kiranya nanti pada saat melakukan pengecekan dari PWI atau dari Dewan Pers, konten-konten yang dulu diproduksi oleh yang bersangkutan kiranya juga bisa diaudit untuk nanti segera tahu apakah dia
menumpang kepentingan atau memang objektif seperti yang dilakukan oleh teman-teman wartawan yang lain gitu. Baik, terima kasih Pak Moto, terima kasih juga Mas Arief Zulkifli sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam membahas soal polemik ini. Terima kasih.